Inti isi teks di atas adalah, sahabat, dalam menentukan inti isi teks atau inti teks, kita perlu mencermati hal-hal pokok dari paragraf soal. Soal yang disajikan ada 2 paragraf. Jadi kita analisis dulu hal-hal pokok dari kedua paragraf soal ini. Nah, kita bahas ya di sini kalimat demi kalimatnya dan inti-intinya. Jadi kalau kalian sudah membaca soal ini atau kalian sudah mengerjakan soalnya ya. Jadi di sini yang menjadi hal penting pertama masalah memilih sekolah dasar bagi anak ya di sini ya. Nah, ini kata kuncinya nih. Jadi masalah memilih sekolah dasar yang perlu menjadi keputusan penting bagi orang tua gitu ya. Nah, di sini ada merupakan keputusan penting katanya karena dengan memilih sekolah ini akan berdampak pada masa depan si anak. Nah, kemudian dari memilih sekolah ini apa yang perlu diperhatikan? Ya, kalau kita lihat kalimat-kalimat selanjutnya ya. Misalnya kita lihat di sini di kalimat 4 nih, salah satu katanya ya, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah, nah nih, apa faktor penting yang perlu diperhatikan? Adalah sesuai dengan atau terkait dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, berarti di sini kita bisa memahami ya bahwa dalam memilih sekolah dasar bagi anak, salah satu faktor penting yang perlu dicermati adalah atau yang terkait adalah sekolahnya itu sesuai dengan kebutuhan dan minat anak gitu ya. Dan kalimat 5, 6, 7 ini menjelaskan hal tersebut ya. Kemudian dilanjutkan oleh paragraf kedua, selain dari faktor pentingnya ini adalah masalah minat dan kebutuhan bagi si anak itu, nah lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan gitu ya. Di sini nih, tuh, selain bagaimana minat dan kebutuhan anak, lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan. Nah, itu lihat di kalimat 8 ya. Nah, diberikan alasan karena aspek ini memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Kemudian dijelaskan lagi masalah lingkungan sekolah ini. Nah, lanjut di kalimat 10 nih. Selain itu, ini kan sebenarnya menambahkan selain lingkungan sekolah, perlu juga diperhatikan fasilitasnya nih. Nah, ya fasilitas yang tersedia. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya ada 3 hal yang terungkap di sini masalah pertimbangan dalam memilih sekolah dasar bagi anak. Pertama, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, kemudian lingkungannya dan fasilitasnya. Itulah yang bisa kita jadikan hal intinya. Nah, kalimat mana atau pernyataan mana yang mewakili apa yang kakak sebutkan ini? Betul sekali, ada di pernyataan E. Pertimbangan kebutuhan dan minat anak, sesuaikan ya dengan apa yang tadi kita bahas di part pertama. Kemudian lingkungan ada juga di sini, fasilitas ada juga ya kan dalam memilih sekolah dasar untuk anak. Jadi jelaslah untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 3 adalah, nah sahabat, pada kalimat 3 bagian rumpangnya berada di awal kalimat ya, di sini nih. Nah, kemudian ada tanda koma nih di sini nih. Nah, sebenarnya memberikan clue juga buat kita ya bahwa kita mesti melengkapinya dengan konjungsi antar kalimat. Artinya kamu eliminasi tuh konjungsi intra kalimat di awal kalimat yang memang salah kalau digunakan gitu ya. Contoh di sini opsi yang A. Jadi kata tetapi tidak bisa kita gunakan di awal kalimat ya, karena secara kebakuan fungsi tetapi ini lebih tepat dalam kalimat yang fungsi intra kalimatnya ya. Jadi dia digunakan lebih tepat di tengah kalimat, bukan di awal ya. Nah, kalau beberapa kata memang secara penggunaan karena padahal selain itu meskipun memang bisa di awal ya, cuman pembedanya adalah kata karena kemudian kata meskipun itu adalah konjungsi intra kalimat, bukan konjungsi antar kalimat. Dengan demikian opsi yang B juga mesti kita eliminasi ya, karena yang kita cari itu adalah konjungsi antar kalimat ya. Yang tadi kakak bilang tuh, kenapa konjungsi antar kalimat? Karena di sini bagian kosongnya adalah setelahnya ada tanda koma ya. Ini menunjukkan betul kita harus melengkapi dengan konjungsi antar kalimat. Nggak mungkin kan kalau kamu nulis karena koma gitu ya, meskipun koma, nggak mungkin gitu kan ya. Pasti ada lanjutannya dulu kalau mau digunakan, karena gini-gini nih koma kan gitu ya, yang benar, nggak langsung karena koma ya. Nah, tapi kalau padahal selain itu memang termasuk konjungsi antar kalimat. Jadi dua pilihan inilah yang kemungkinan sebagai jawabannya. Lanjut, untuk analisis berikutnya nih, kita perlu hubungkan antara kalimat 3 ini dengan kalimat sebelumnya.
makna apa nih, secara hubungan apa nih ada kaitannya antara 2 dan 3 ini. Kalau padahal itu kan bisa dalam konteks pertentangan ya. Kalau selain itu tuh ada dalam konteks penambahan. Nah, antara 2 dan 3 dulu dilihat hubungan apa tuh yang bisa kita ambil. Kalimat 2, orang tua selalu menganggap bahwa sekolah yang mahal adalah pilihan terbaik. Di sini ada kata masalah harga nih ya. Jadi kalau sekolah itu mahal, ya kan, dianggap tuh dia terbaik tuh. Nah, sekarang kamu lihat nih kalimat 3-nya tuh. Sesungguhnya biaya sekolah bukanlah satu-satunya. Oh, ternyata ada hubungan pertentangan. Jadi kalimat 2 ada anggapan masalah biaya itu menjadi faktor penting. Kemudian di kalimat 3-nya dipertentangkan bahwa bukan satu-satunya faktor penting katanya ya. Dikatakan di sini nih, bukanlah satu-satunya. Katakan berarti ini membantah nih ya, mempertentangkan nih. Gitu. Dengan demikian, jelaslah konjungsi yang tepat ada di opsi yang C. Padahal ya, kita baca pun juga terlihat ya, nyambung gitu. Orang tua selalu menganggap bahwa sekolah yang mahal adalah pilihan terbaik. Padahal sesungguhnya biaya sekolah bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan. Jadi nyambung kan ya? Jadi lebih logis, memang lebih tepat kata padahal untuk jawaban soal ini. Penulisan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat, sahabat. Penulisan kata cakupannya cukup banyak ya. Misalnya ada yang terkait dengan penulisan unsur serapan, ada juga penulisan kata depan, penulisan gabungan kata, dan juga bisa dalam bentuk penulisan partikel ya, misalnya pun atau per gitu. Itu diantaranya beberapa ya. Nah, untuk soal ini kakak langsung kasih tahu jawabannya. Kesalahan penulisan kata ada di kalimat pilihan A, kalimat 6 ya. Jadi kesalahannya ini terkait dengan adanya bentuk terikat sebenarnya. Kesalahan gabungan kata dalam bentuk terikat ya. Kita lihat nih kalimat 6 nih. Ada atau tidaknya program atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini nih kesalahan penulisannya nih ya. Jadi ekstrakurikuler itu mestinya digabung. Oke, tidak perlu dipisah dengan tanda spasi ya, digabung nih harus ini. Nah, memang yang menjadi catatan itu adalah kata ekstra itu memang ada dua aturan penulisan ya. Jadi kalau ekstranya itu bentuk terikat, ini kalau kamu cari di kamus gitu ya, nih ada tanda stripnya nih. Gitu. Ini dalam makna di luar ya, dia menyatakan makna di luar. Jadi ini contoh tuh kalau kita manai kan di luar dia ya, di luar program dalam kurikulum gitu ya. Namanya ekstrakurikuler. Ini digabung nih kalau begini nih. Oke, jadi kalau yang ini nih digabung ya, tidak ada spasi. Oke, nah ini penulisan digabung ya. Tapi kalau ekstranya itu dalam makna sangat misalnya. Oke, misalnya ekstra hati-hati. Nah, ini dipisah nih ya. Jadi kalau maknanya sangat, ini dipisah. Contoh ekstra dalam penulisan ekstra hati-hati gitu ya. Nah, ada spasinya nih ya. Tuh. Atau ekstra dalam arti di luar dari yang utama gitu ya. Dari atau tambahan lah gitu ya, kayak tambahan lah gitu. Nah, ya maknanya ada makna tambahan gitu ya, bukan dari hal utamanya gitu ya. Contoh di sini misalnya dia mendapat bonus ekstra atau dia mendapat gaji ekstra, itu kan sama kayak ada gaji tambahan ya dari gaji utamanya ya. Nah, itu juga ada itu juga kita pisahkan penulisannya ya. Misalnya di sini ada gaji ekstra gitu. Oke, sahabat. Jadi itu ya, bahwa memang dalam penulisan beberapa kata dalam bahasa Indonesia tergantung konteks itu bisa dua versi kayak begini ya. Jadi kalau ekstra dalam konteks di luar itu digabung. Contoh di sini ekstrakurikuler. Tapi kalau ekstra dalam makna sangat, ekstra waspada, ekstra hati-hati, ekstra berat gitu ya, itu dipisah. Atau dalam arti tambahan di luar yang utamanya. Misalnya bonus ekstra atau gaji ekstra, itu dipisah ya. Jadi jelas tuh soal ini jawabannya adalah yang A. Kalimat 7 tergolong kalimat yang tidak baku. Perbaikan yang tepat agar kalimat tersebut baku adalah, nah kita cermati kalimat 7 ini kenapa sih nggak baku gitu ya. Hal ini diperlukan karena selain pembelajaran akademis di dalam kelas, kegiatan berada di luar program yang tertulis dalam kurikulum ini pun memberikan, oh udah kelihatan nih kalau kakak baca ya. Jadi kalimat 7 ini kenapa tidak baku? Karena dalam kalimat ini masih terkandung
rancuan struktur ya. Jadi di sini kalimat 7-nya ada masalah kerancuan ya, kerancuan struktur kalimat. Apa yang dimaksud dengan rancu? Jadi unsur-unsur yang ada di kalimat itu ya masih belum jelas. Kata-kata itu tuh belum jelas unsurnya apa aja gitu. Intinya yang mana aja belum terlihat dengan jelas gitu ya. Karena di sini terutama di bagian anak kalimatnya ya. Kalau di sini udah jelas sih secara struktur ya di bagian induknya ya. Hal ini subjek jelas. Oke, diperlukan predikat jelas. Kemudian di sini ada karena nih. Nah, karena ini sampai ke kanan membentuk anak kalimat nih ya. Karena selain pembelajaran akademis di dalam kelas, kegiatan berada di luar. Nah, disitulah tuh letak masalahnya tuh. Karena kalau kayak begini nih, berada bisa jadi predikat ya. Kemudian akan memberikan juga bisa jadi predikat. Nah, terlihat di sini kerancuannya. Intinya belum jelas yang mana gitu ya. Sehingga perbaikan yang bisa kita lakukan agar kerancuan ini tidak lagi muncul adalah pilihan yang D, menambahkan kata yang setelah kata kegiatan. Jadi kita mesti gunakan kata yang di sini nih, kegiatan yang berada gitu ya. Nah, di sini nih kita masukin yang dengan tujuan apa? Tadi biar di bagian anak kalimatnya unsur predikatnya itu hanya pada kata apa di sini nih? Akan memberikan ya. Nah, di sini nih bagian predikat di anak kalimatnya nih. Nah, sehingga adanya yang di sini memperluas subjek pada anak kalimatnya. Jadi kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum ini pun sampai ini pun ini adalah subjek pada anak kalimatnya. Akan memberikan predikat pada anak kalimatnya begitu ya. Sehingga terbentuklah struktur yang baku untuk kalimat 7 ini kalau sudah dimasukkan kata yang. Inti kalimat 8 adalah kalimat 8 sudah kakak tandai dengan warna merah ya. Kita lihat dulu secara konsepnya. Jadi berkaitan dengan inti kalimat ini tidak jauh-jauh masalah unsur subjek dan predikat kalimatnya. Jadi artinya dalam menentukan inti kalimat kalian analisis pada kalimat soal yang ditanyakan itu yang mana subjek dan yang mana predikat kalimatnya. Itu yang masuk ke bagian inti. Nah, kita analisis nih kalimat 8 ya. Di sini ada kata karena nih. Kata karena ini dia membentuk perluasan ya. Di sini membentuk keterangan nih. Oke, jadi kalau kita masukkan ke dalam struktur nih, karena aspek ini memainkan peran penting dalam perkembangan anak, dari karena sampai dengan ujung kalimatnya ini adalah keterangan. Oke. Jadi dalam poin ini, dalam kata-kata yang tersusun dari karena sampai ujung kalimat, ini tidak ada bagian inti kalimatnya. Jadi jangan sampai kamu pilih nih kata yang ada di sini nih ke jawaban yang jadi pilihan kamu gitu ya. Salah. Karena dia bagian keterangan semua nih dari karena sampai anak. Nah, intinya ada di sini nih, lingkungan sekolah juga diperlukan. Nah, kalau kita lihat lagi secara strukturnya, lingkungan sekolah ini adalah subjek. Lingkungan sekolah subjek juga diperhatikan ini adalah predikatnya. Nah, kita ambil yang paling inti dari subjek dan predikatnya. Inti dari lingkungan sekolah adalah lingkungan. Inti dari juga perlu diperhatikan adalah diperhatikan. Dengan demikian, opsi yang tepat untuk jawaban ini betul sekali. Opsi yang A, lingkungan diperhatikan. Lingkungan sebagai inti subjeknya, diperhatikan sebagai inti predikatnya. Penyebab ketidakbakuan kalimat 5 terdapat juga pada kalimat berikut, yakni sahabat, dengan bunyi soal semacam ini kita harus lebih cermat menganalisisnya. Kenapa? Karena bunyi soal ini meminta kita mencari kesalahan dengan kasus yang sama. Kalau kita berbicara masalah kalimat baku, itu ada beberapa aspek. Pertama, baku dari segi strukturnya, minimal lengkap atau tidak rancu. Itu masalah struktur ya. Yang kedua, bisa juga baku masalah penggunaan kata tepat dan tentunya kata yang digunakan baku ya, sedangkan fungsinya juga. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh ragam
percakapan atau ragam bahasa non formal. Oke, itu beberapa aspek ya. Dan juga ada tambah lain, ejaan juga masuk ya. Ejaannya juga harus baku begitu. Jadi struktur, ejaan ya. Kemudian ada pengaruh bahasa daerah atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Dan penggunaan kata tentunya ya harus tepat dan baku juga gitu. Nah, di sini kamu lihat dulu nih kalimat limanya. Apa sih yang membuat kalimat ini tidak baku? Kalau kita lihat secara struktur lengkap, unsurnya jelas. Ya, subjeknya ada, hal itu, predikatnya juga ada, tidak hanya dapat dilakukan. Kemudian di sini juga terbentuk ya oleh konjungsi tetapi ya. Di sini kan bisa membentuk semacam kalimat majemuk setara gitu ya. Jadi hal itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melainkan juga oleh komunitas. Jadi ini terlihat ada kalimat majemuk setaranya gitu ya. Nah, jadi secara struktur tidak bermasalah nih kalimat ini. Bagaimana dengan secara ejaan? Apakah bermasalah? Enggak juga. Ya, tanda koma benar sebelum melainkan. Terus di sini juga kata-kata yang digunakan atau yang dituliskan tidak ada masalah kan? Jadi ini bukan masalah ejaan. Apa yang berarti yang menjadi kesalahannya? Penggunaan kata ternyata, ya. Nah, coba kamu lihat nih di sini nih. Hal itu tidak hanya dapat dilakukan bla 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 gitu kan ya. Di sini ada tidak hanya. Tapi di sini melainkan juga. Nah, disinilah nih letak permasalahannya. Kalian tahu ada yang namanya konjungsi korelatif. Jadi konjungsi yang penggunaan katanya itu berpasangan, dan dalam kebakuan itu penggunaannya harus sesuai dengan pasangannya. Seperti kata baik maupun tidak, tetapi bukan melainkan. Jadi kesalahan di sini. Kata tidak hanya ini kalau dipasangkan harusnya dengan tetapi juga ya. Jadi harusnya di sini bukan melainkan, tetapi juga harusnya. Nah, gitu ya. Karena di sini kan dia verba nih. Kalau verba kan dinegatifkan dengan kata tidak ya, gitu. Kalau bukan itu kata benda. Oke. Jadi jelas ya. Kalimat 5 tidak baku karena ada kata yang tidak tepat. Yang juga bisa dibilang ketidakbakuan masalah penggunaan katanya gitu ya. Dan ini juga dapat kita lihat pada kalimat pilihan yang B. Semua elemen masyarakat baik yang telah menempuh pendidikan tinggi ataupun tadi apa yang kakak bilang? Kalau konjungsi korelatif, pasangan baik mestinya apa? Maupun ya. Nah, itulah kesalahan yang sama yang di sini. Jadi harusnya di sini baik yang telah menempuh pendidikan tinggi maupun, nah gitu ya. Karena di sini kita harus menyamakan kesalahan konjungsi korelatif juga ternyata nih. Jadi tidak hanya tetapi juga baik maupun kedua-duanya sama-sama konjungsi korelatif. Itulah kasusnya. Kalau yang A sih masalah ejaan ya. Di sini harus kita gunakan koma nih. Oke, jadi kalian jangan sampai bingung. Wah, semua kalimatnya nggak baku nih, ya. Karena soal ini meminta kita mencari penyebab yang sama gitu. Nah, kalimat C baku nggak nih? Masyarakat perlu melestarikan bahasa daerah dengan cara menggunakan bahasa itu. Ada juga nggak bakunya nih. Ada kata aktivitas yang tidak baku ya. Harusnya kan pakai V dia. Itu. Tapi ini masalah penulisan unsur serapan, bukan masalah penggunaan kata hubung. Meskipun upaya untuk menghindari punahnya bahasa daerah telah dilakukan, tetapi ini juga masalah pemborosan ya. Jadi pada intinya sih kata tetapi ini nggak diperlukan gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang ini nih masalah ejaan nih, pasca kemerdekaan itu harus digabung ya, tidak perlu ada spasi. Jadi kesimpulannya gitu sahabat. Semua kalimatnya memang dari segi kebakuannya tidak ada yang baku gitu ya. Cuman karena bunyinya penyebab ketidakbakuan ini sama juga dengan yang mana, jadi yang kita pilih kesamaan kasusnya gitu. Nah, antara kalimat 5 dengan opsi B sama-sama salah dari segi penggunaan konjungsi korelatif. Begitu jawabannya. Rangkaian kata 3 bahasa sekaligus dalam kalimat 7 sebaiknya. Sahabat, kalian perlu mencermati konteks kalimat 7 ini ya, dan ada kaitannya dengan kepaduan juga dalam bacaan ini untuk menentukan pilihan mana yang harus kita jawab ya. Oke, kita lihat kalimat 7-nya nih. Artinya diharapkan bahwa masyarakat dapat menguasai 3 bahasa sekaligus. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional,
dan bahasa etniknya sendiri. Nah, ternyata antara susunan 3 bahasa sekaligus dengan bagian yang diperinci ada kaitan ya. Ada hubungan yang memang nyambung dia. Dengan demikian, untuk susunan ini sudah tepat. Tidak perlu kita perbaiki. Jadi di sini ada 3 bahasa ini diperinci di susunan setelahnya ya. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa etniknya. Jadi nyambung ya dengan bacaan ini juga gitu. Oke, jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya tidak perlu kita ganti karena sudah tepat susunan 3 bahasa sekaligus. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 1 adalah, sahabat, beberapa alasan ya kata itu kenapa perlu dihilangkan. Pertama, tentunya bisa memengaruhi pemborosan ya. Jadi kita hilangkan tuh biar dia nggak boros lagi. Yang kedua, bisa juga karena masalah struktur. Adanya kata tersebut menjadikan kalimatnya tidak lengkap strukturnya gitu ya. Nah, 2 ini dulu nih terutama ya. Jadi bisa dia boros atau terkait dengan ketidaklengkapan struktur. Nah, kita cermati nih kalimat 1. Apa nih yang membuat masalah di kalimat 1 ini ya? Proses punahnya bahasa daerah yang dapat berlangsung secara bertahap tetapi terkadang sulit ditentukan titik waktunya dengan jelas. Oh, terlihat ya. Jadi ketika kita coba baca nih, tidak ada jeda nih dari kata proses punahnya sampai ujung. Artinya dia satu unsur nih, kita bisa katakan begitu. Ya. Artinya apa? Kalimat ini tidak lengkap secara struktur. Nah, apa yang membuat itu tidak lengkap? Itulah sebenarnya yang menjadi jawaban. Kata itulah yang harus kita hilangkan. Kata yang mana yang membuat masalah di sini? Betul sekali, kata yang setelah kata daerah. Jadi hadirnya kata yang di sini pada intinya membuat strukturnya tidak lengkap. Jadi mesti kita hapus nih agar kelengkapannya muncul. Jadi kalau dihilangkan kata yang, proses punahnya bahasa daerah ini menjadi subjek dapat berlangsung menjadi predikat. Secara ini adalah keterangan ya. Gitu. Nah, di sini ada tetapi, oke, tetapi ini menghubungkan klausa yang sebelumnya ya. Terkadang sulit, ini predikat yang kedua ya, gitu. Oke. Ya, jadi jelas ya, untuk intinya adalah soal ini bermasalah dari segi struktur. Nah, kata yang itulah yang menjadi masalahnya. Itulah sebabnya harus kita hilangkan agar kelengkapan struktur kalimatnya muncul seperti yang Kakak analisis ini. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah pada teks soal kalimat 4-nya dirumpangkan setelah kata perlu ya. Nah, tentu kita harus melihat juga kepaduan bacaannya. Oke, jadi tidak hanya nyambung tapi juga harus dikaitkan kepaduannya, baik secara isi maupun secara bentuknya. Nah, kalau kita lihat kalimat 5-nya, di sini kan ada hal itu nih. Ya, tentu hal itu ini mengacu ke apa yang perlu ini sebenarnya ya. Itu tidak hanya dapat dilakukan, ada kata kunci nih. Hal itu tidak hanya dapat dilakukan. Oke. Kemudian di sini juga ada nih kalimat keberapa? Ke-6 ya. Di samping itu berbagai upaya pendokumentasian ini kan juga sebagai upaya yang perlu dilakukan juga kan ya. Nah, ini secara kepaduan jelaslah ya, pilihan yang tepat untuk melengkapinya adalah pilihan yang B, dilakukan berbagai upaya. Nyambung kan ya? Jadi tidak hanya dilakukan untuk ini tetapi juga upaya pendokumentasian gitu ya. Jadi jelas di sini paling tepat adalah B karena ada kata kunci dilakukan, dilanjutkan kalimat 5, dilanjutkan lagi di kalimat 6 dalam konteks-konteks upaya apa yang dilakukan itu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Kesalahan penggunaan tanda koma terdapat pada kalimat. Nah, ini kalian harus teliti ya, karena di sini tidak ada opsinya karena memang ini tipe soal isian tunggal ya. Jadi kita menganalisis sesuai dengan apa yang ditanyakan. Di sini di teks ini ada 7 kalimat. Jadi kalian memang harus teliti tuh melihat tanda koma pada ke-7 kalimat dalam teks ini gitu. Ini yang mana yang salah gitu ya. Oke, ini tuh jawabannya nih. Ada di kalimat 6. Jadi di kalimat 6 inilah terdapat kesalahan tanda koma. Nah, kita lihat nih kalimat 6-nya ya. Di samping berbagai upaya pendokumentasian, ini benar tanda komanya nih. Karena di sini menunjukkan keterangan di awal kalimat ya.
Nah, kemudian kajian-kajian dalam berbagai perspektif dan upaya-upaya revitalisasi terhadap bahasa yang berada dalam proses kepunahan sebagai usaha agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multilingual. Wah, kakak aja bacanya gak ngos-ngosan juga gitu ya. Ternyata kalau kamu cermati di sini unsur subjeknya panjang ya, karena memang unsur subjek diperluas di sini ya. Dari kata kajian-kajian sampai dengan kata yang multilingual gitu ya. Ini subjek ini sampai sini nih. Ya. Predikatnya perlu dipikirkan. Nah, dari subjek sampai predikat terlihat di sini ada koma nih. Ya, antara subjek predikat ada koma nih. Nah, disinilah letak kesalahannya gitu. Jadi tidak ada fungsi tanda koma untuk memisahkan subjek dengan predikat. Kecuali kalau memang di bagian subjeknya ada keterangan tambahan atau aposisi. Misalnya Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato. Nah, itu bisa tuh ada koma. Presiden RI, koma, Prabowo Subianto gitu ya. Nah, itu memang ada koma tuh. Karena fungsi Prabowo Subianto di situ sebagai keterangan aposisi namanya. Tapi kalau dia hanya subjek tanpa aposisi dan langsung predikat, jangan ada koma. Apakah kalian bikin koma tuh, gunakan koma, ibu sedang memasak, ibu koma sedang masak, mungkin gitu kan? Nah, itu sama hal sebenarnya dengan kayak begini ya. Cuma bedanya kalimat yang ini subjeknya cukup panjang gitu dan predikatnya setelah itu gitu ya. Nah, kalau yang kayak begini antara subjek predikat langsung tidak perlu ada tanda koma. Yang perlu koma itu kalau di bagian subjeknya ada semacam keterangan tambahan atau aposisi. Begitu ya catatan untuk analisis soal nomor untuk kaitan kalimat 6 ini, maksudnya untuk soal nomor kalimat 6 ini gitu. Oke, sahabat. Jadi jelas ya. Kesalahan tanda koma untuk soal ini ada di kalimat 6. Kata bentukan yang ditulis secara tidak tepat terdapat pada kalimat. Apa yang dimaksud dengan kata bentukan? Jadi kata bentukan ini bisa juga disebut dengan kata turunan gitu ya. Jadi pembentukan suatu kata yang sudah ada proses pengimbuhan misalnya ya. Jadi misalnya di sini kata bentukan ini bisa melalui afiksasi ya. Nah, memang di soal ini yang menjadi kesalahan memang masalah fiksasinya ya, pengimbuhannya ya. Gitu. Pada kalimat berapa tuh bentukan yang salah? Ya, betul. Kalau kalian milih kalimat 7 ya. Jadi kata yang ada di kalimat 7 secara pembentukan ada kesalahan memang. Dan memang di sini kata yang salah kata berimbuhan. Tim peneliti sengaja mentargetkan. Disinilah letak kata bentukan yang salahnya. Oke, jadi secara aturan pembentukan kata atau aturan pengimbuhan di sini awalan me gitu ya. Nah, bertemu dengan kata dasar berawalan T atau S atau P atau K gitu ya. Kata-kata ini huruf-huruf ini maksudnya huruf ini akan hilang nih, luluh namanya nih, hilang ya. Gitu. Jadi misalnya kamu menggabungkan kata dasar kunci dengan me, kan katnya hilang tuh. Yang benar mengunci bukan mengkunci ya kan. Nah, sama hal dengan ini. Kata dasarnya adalah target, huruf awalnya adalah T. Jadi mestinya T-nya diluluhkan, dihilangkan. Yang benar adalah menargetkan ya. Contoh lain juga sama, S misalnya kata survei dikasih me digabung dengan me, yang benar menyurvei. P juga begitu, kata pesona digabung dengan me menjadi memesona ya. Jadi itu aturan peluluhan yang membuat kata bentukan mentargetkan di sini salah. Yang seharusnya menargetkan. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 9 adalah, nah, kita cermati di sini kalimatnya berbunyi pada nyamuk-nyamuk tersebut. Neuron yang biasanya dipakai mendeteksi suara tidak merespons terhadap nada terbang atau kepakan sayap calon pasangan. Nah, kata apa yang sebenarnya mesti kita hilangkan? Betul, kata terhadap pada pilihan D. Jadi di sini kita hapus nih mestinya nih, ya. Kenapa? Emang apa salahnya kata terhadap di sini, Kak? Oke, jadi kalau kamu cermati, kalimat ini adalah kalimat aktif transitif. Ya, kalimat aktif transitif adalah kalimat yang di dalamnya membutuhkan unsur objek. Jadi dari kata pada sampai tersebut ini keterangan. Neuron yang biasanya dipakai mendeteksi suara ini adalah subjek.
Di sini ada predikatnya, tidak merespons ya. Nah, kata merespons merupakan verba aktif transitif yang butuh unsur objek setelahnya nih kalau dia sebagai predikat gitu. Sedangkan kata terhadap itu adalah kata yang dapat membentuk unsur keterangan. Padahal kalau kita bentuk kalimat ini butuh objek, bukan butuh keterangan gitu ya. Karena tadi ada pengaruh verba aktif transitif. Itulah sebabnya kata terhadap ini mesti kita hapus agar nada terbang atau kepakan sayap calon pasangan ini sebagai unsur objeknya gitu. Jadi di sini sebenarnya masalah kenapa terhadap dihapus, ada pengaruh ketidakpaduan struktur kalimatnya ya. Kalimatnya butuh objek tapi yang muncul malah yang membuat jadi keterangan. Jadi kan nggak padu tuh. Makanya harus kita hapus kata terhadap. Gitu ya, sahabat. Jadi jelas untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 10 dan 11? Nah, di sini sebenarnya kalian sudah dibantu dengan konjungsi yang dipertegas pada setiap opsi ya. Ada tetapi, karena, padahal, sehingga, dan meskipun. Nah, tentu dari situ kita bisa melihat mana pilihan yang tepat. Caranya gimana? Caranya kamu hubungkan dulu antara kalimat 10 dan 11 itu ada hubungan apa. Kalau memang menyatakan hubungan pertentangan, ya bisa jadi jawabannya A. Kalau dia hubungan akibat dan sebab, ada di opsi yang B berarti jawabannya. Gitu ya. Kalau dia hubungan sebab akibat, ya berarti di opsi D gitu. Atau hubungan tak bersyarat atau konsesif namanya, jawabannya di E gitu ya. Nah, kita lihat nih kalimat 11-nya dulu nih, kalimat 10-nya dulu nih. Suara kepakan sayap nyamuk betina yang biasanya memikat itu tidak didengar nyamuk jantan. Nah, ini suaranya nggak didengar nih oleh nyamuk jantan nih. Nyamuk-nyamuk jantan ini tidak melakukan kontak fisik. Tuh lihat. Ya, di sini kelihatan ya, ada sebab akibat. Jadi dia nggak ngedengerin suara kepakan nyamuk betina, si nyamuk jantan ini nggak bisa melakukan kontak fisik kan gitu kan ya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, tadi apa kalau sebab akibat? Konjungsi yang bisa dihubungkan adalah konjungsi sehingga ya. Jadi penyebabnya itu nggak bisa didengar, akibatnya nyamuk jantan nggak bisa melakukan kontak fisik. Ya kan, nyambung kan ya? Jadi jelas tuh soal ini jawabannya adalah yang D. Kalimat 5 akan menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara. Sahabat, untuk menjawab soal seperti ini, yang paling cepat untuk kalian lakukan adalah pahami penyebab kesalahan kalimat tersebut. Karena kalau kita sudah tahu kesalahannya dari segi apa, udah kita tinggal fokus ke opsi yang memperbaiki kesalahan tadi gitu. Nah, kalian cari tuh apa nih yang salah nih dari kalimat 5 ini gitu ya. Kalau kakak kasih tahu penyebabnya pasti kalian tahu nih jawabannya kayak, ya kan? Nah, apa yang salah di kalimat ini? Iya, kalimat ini nggak baku karena ada kata yang nggak baku digunakan. Mereka mengamati dengan seksama nih. Kata seksama tuh nggak baku ya. Itulah penyebab kalimat ini menjadi nggak baku juga karena ada kata nggak baku juga di sini. Nah, berarti udah kita fokus ke perbaikan menjadi yang bakunya kata seksama ini. Yang mana berarti jawabannya? Betul, di opsi yang B. Karena kata yang bakunya adalah saksama. Jadi perbaikannya mengubah seksama yang awalnya nggak baku menjadi bentuk baku saksama. Oke, di soal ini jelas ya. Jadi ingat tuh cara menganalisisnya, pahami penyebab kesalahannya, nanti kita fokus ke perbaikan dari penyebab tadi. Itu ya, trik untuk menjawab soal semacam ini. Kata jika pada kalimat 2 perlu diganti dengan kata. Nah, ini sahabat, di sini ada kata jika di awal kalimatnya ya. Memang kalau secara kontekstual, kata jika ini bisa digunakan untuk konteks pengandaian atau syarat ya. Nah, tapi di sini salah. Memang konteksnya bukan pengandaian atau bukan syarat, tapi dalam konteks tujuan. Jadi di sini kan ada nih nyamuk jantan mengandalkan pendengarannya yang digunakan untuk mengetahui posisi dan mengejar nyamuk betina. Nah, di sini ada melakukannya nih. Berarti dia mengandalkan indranya itu gitu ya. Untuk apa? Kan gitu tuh. Ya, untuk melakukan perkawinan ini gitu ya antara nyamuk betina dan nyamuk jantan ini kan ya. Itulah sebabnya kata yang tepat menggantikan kata jika adalah kata untuk. Karena di sini lebih berupa konteks tujuan ya. Jadi untuk melakukannya, untuk melakukan perkawinan tadi
Nyamuk jantan mengandalkan pendengarannya. Gitu kalau kita pahami secara singkat ya. Kenapa lebih tepat jawabannya adalah yang A. Kesalahan penggunaan tanda koma terdapat pada kalimat 1, 3, 4, 5, atau 6. Oke, jawabannya adalah kalimat 5. Pada kalimat 5, di sini ada tanda koma setelah kata percaya atau sebelum kata bahwa. Kenapa salah di sini? Karena kalau kita lihat secara strukturnya nih atau fungsi dari konstruksi kalimat ini, mereka percaya itu adalah induk kalimat ya. Jadi ini adalah induk kalimat ya. Nah, adanya kata bahwa setelah kata percaya ini menandakan bahwa ke kanan adalah anak kalimatnya ya. Jadi bawa sampai ujung nih, ini anak kalimat nih. Nah, dalam aturan ejaan tanda koma tidak perlu digunakan memisahkan induk kalimat yang mendahului anak kalimatnya. Begitu. Jadi itulah alasan kesalahannya. Yang benar itu adalah tanda koma untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh ada karena dinasihati, dia tidak mau lagi berbuat hal itu. Nah, itu baru benar. Karena dinasihati itu adalah induk anak kalimatnya. Ia tidak mau lagi berbuat hal itu adalah anak kalimat, induk kalimat gitu ya. Nah, itu baru benar. Oke, jadi kuncinya begitu ya. Nah, ini kayak gini nih, kayak rumus nih. Jadi ini anak kalimat. Oke, anak kalimat, koma, induk kalimat. Nah, ini baru benar komanya nih ya. Baru tanda komanya benar digunakan. Tapi kalau sebaliknya, induk anak itu tidak perlu ada tanda koma. Seperti yang ada di kalimat 5 ini. Begitu penjelasannya. Pernyataan yang tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah, oke, di kalimat 6 di sini ada bagian rumpang setelah kata menurut ya di sini. Nah, ini kita lihat nih secara konteksnya nih. Orang yang dapat menjadi penghubung roh-roh dan jiwa orang-orang di alam nyata, menurut Bapak adalah si kere gitu ya. Nah, lihat di sini nih. Ada hubungannya dengan kalimat 5 tentunya. Karena kan ini dalam sebuah teks ya, tentu kita cermat juga kepaduannya. Lihat di kalimat 5 ini. Mereka percaya bahwa manusia harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua makhluk. Orang yang dapat menjadi, ini kan ada hubungan dengan kepercayaan mereka kan ya. Gitu. Makanya untuk pernyataan yang tepat ada di pilihan yang A. Ya, menurut kepercayaan mereka. Karena nyambung nih, kepercayaan mereka dikaitkan di kalimat 5 tadi ya. Tentu masalah masyarakat yang sekere ini ya, maksudnya gitu. Oke. Jadi jelaslah bahwa ini konteksnya ke orang Mentawai maksudnya ya, kakak bilang ya. Ini mereka ini maksudnya ke orang Mentawai yang mereka percaya. Kemudian menurut kepercayaan mereka juga ada orang yang dapat menjadi penghubung roh-roh dan jiwa orang yang di alam nyata gitu kan ya. Jadi nyambung tuh. Makanya jelas kepercayaan mereka lebih tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 6 ini. Karena saling terkait tuh antara kalimat-kalimat yang ada pada teks ini ya. Jadi orang Betawi percaya, mereka percaya, terus dikait kali di kalimat 6 menurut kepercayaan mereka. Nyambung tuh semua dalam teks ini. Jelas ya? Jawabannya adalah yang A. Kata yang tepat untuk menggantikan wujud dalam kalimat 2 adalah, nah di sini kita lihat ada wujud sikere gitu ya. Mudah-mudahan kakak nggak salah baca ya, sikere atau sikere ini ya. Nah, oke, wujud sikere gitu ya, sikere. Nah, wujud di sini bisa dalam arti bentuk ya kan, atau rupa. Nah, itu juga secara sinonim juga bisa kita gantikan dengan kata yang mana? Betul, kata sosok ya. Jadi kata wujud ini memiliki kesamaan maksud dengan kata sosok. Itulah sebabnya kata wujud bisa kita gantikan dengan sosok untuk soal ini ya, untuk kalimat 2-nya. Karena untuk yang lain memang tidak mengacu ke kesamaan makna ya. Jadi tabiat, roman, kondisi, manusia itu juga kan nggak pas juga kalau mau kita gantikan ya. Karena konteksnya pun kan lebih ke bentuk atau rupa sikire ini gitu. Makanya kata sosok lebih tepat untuk jawabannya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 4? Nah, yang dimerahkan ini yang sudah kakak tegaskan ya, kalimat 4-nya ya.
Oke, jadi kalau masalah kalimat inti, ini yang terpenting untuk kita analisis adalah unsur inti kalimatnya berupa subjek dan predikatnya. Yang terpenting dulu ya, gitu. Subjek dan predikat. Jadi kalian cari coba nih kalimat 4 nih. Yang mana subjek dan yang mana predikatnya, ya. Oke, bagi orang mentawai ini jelas adalah keterangan ya, karena ditandai dengan kata depan bagi yang membentuk keterangan di sini nih. Sekre adalah subjek. Nah, kata adalah ya di sini adalah predikat ya, predikat yang berupa kopulatif dia ya. Nah, kalau adalah sebagai predikat tentu butuh unsur pelengkap setelahnya. Jadi, sosok penting ini adalah pelengkapnya nih, gitu ya. Nah, dengan demikian secara unsur inti kita udah dapat kalau dalam ke kanan ini udah jelas keterangan ya sampai ke ujung ya. Jadi sampai ke ujung ini keterangan nih. Oke. Nah, tapi unsur inti udah kita dapat nih. Sekere subjek adalah predikat ya. Minimal tuh lihat tuh mana sekere adalah. Oh enggak ada selain yang opsi A. Ya, opsi B malah predikatnya memiliki. Opsi C mempercayai. Ya, dia ada adalah tapi subjeknya beda, bukan sekere ya kan? Salah juga. Ya. Opsi yang E malah beda lagi S dan P-nya nih gitu. Dengan demikian, jelaslah opsi yang paling pas untuk jawaban ini adalah yang A. Sekere adalah sosok penting. Sesuai dengan tadi kakak analisis ya. Sekere subjek adalah predikat. Karena adalah ada predikatnya butuh unsur pelengkap setelahnya. Dimunculilah pelengkap di sini sosok penting gitu ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Perbaikan yang tepat agar kalimat satu menjadi kalimat yang baku adalah, sahabat, untuk menjawab soal semacam ini, minimal kalian mengetahui penyebab kesalahan kalimatnya. Karena kalau kita udah tahu mengetahui nih kenapa kalimatnya salah, tentu kita pilih opsi yang tidak ada lagi kesalahan tadi. Nah, coba kamu cermati nih di kalimat satu ini apa yang salah sebenarnya nih? Ini benar kapital. Nah, ini nih bumi Sikere ini. Harusnya kita tulis dengan huruf kapital B dan S-nya. Karena ini mengacu ke julukannya nama diri juga untuk nama julukan kepulauan Mentawai gitu. Ini nih mesti kita kapitalkan ya. Artinya opsi yang A salah. Karena ini belum kapital ya kan. Yang B juga begitu, masih belum kapital ya untuk buminya ya. Kalau ini udah benar ya. Nah, bagaimana dengan tanda koma nih? Apakah ada yang salah di sini? Nggak ada, ya. Koma di sebelum julukan benar, karena ini menunjukkan julukan yang melekat dan menjadi semacam merek dagang. Ini adalah keterangan tambahan untuk bumi Sikere ini. Jadi tanda komanya benar nih, ya. Gitu. Kemudian di sini juga kakak menemukan ada kesalahan lagi nih, yaitu kata merek ya. Yang baku tuh ada e-nya, oke. Sudah di bahasa Indonesia di merek gitu ya. Nah, ada nggak sini masih pakai merek nih? Udah bener ya semuanya ya. Nah, cuman tadi kakak bilang kesalahannya kan huruf kapital, tanda komanya di sini bener ya, dan penulisan merek di sini salah. Dan ini semua opsi antara CDE udah bener semua nih ya. Artinya jawaban yang paling pas berarti yang mana antara CDE? Iya betul, yang C. Karena apa? Karena kakak tidak menekankan kesalahannya di koma lagi, ya. Kalau di sini kan ada koma, padahal tadi kakak nggak bilang butuh tanda koma kan. Tuh. Begitupun di opsi yang E, ya. Di sini ada tanda koma, padahal kakak nggak bilang tuh butuh koma setelah melekat ya kan. Jadi jelas jawabannya adalah C. Fokus kesalahannya di penulisan huruf kapital dan penulisan kata merek yang harusnya bakunya merek ada E-nya ya setelah huruf R gitu. Oke sahabat, jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah yang C.